Support dan resisten adalah dasar dari menentukan pergerakan market itu mau kemana, apakah akan turun, apakah akan naik. Gini konsepnya. Oke, kita ibaratkan sebuah bola di bawah. Bola di sini kita lempar ke sebuah atap. Setelah menyentuh atap, kemudian bola tersebut ngapain? Dia bakalan turun ke lantai. Setelah turun ke lantai, bola itu bakalan mental lagi ke atap lagi, mental lagi ke lantai lagi. Area di sini adalah area support dan resisten. Di atas kita namakan resisten, yang di bawah kita namakan support. Nah, pertanyaannya gini, bagaimanakah kita bisa menentukan area support dan resisten? Apakah ini kuat? Apakah harga akan break? Apakah harga tetap akan memantul seperti bola yang sudah kita jelaskan tadi? Oke, untuk menentukan support dan resisten, kalian bisa tentukan di semua time frame. Kalau saya biasanya saya tentukan di daily dan H4 karena saya biasanya swing trading. Jadi kita lihatnya di H4 atau daily. Kita contohkan di H4. Oke, di H4 apa yang harus kita lihat? Pertama, cari area-area penting. Ketika harga itu naik, tadi ingat bolanya naik, kemudian dia memantul ke bawah. Area ini adalah area penting. Kita cari area-area yang seperti ini. Ketika dia mantul, nah area kayak gini, area pemantulan itu yang harus kita cari. 2 pemantulan saja sudah cukup untuk menentukan support dan resistennya. Oke, kita contohkan. Ada sebuah area pemantulan di area sini, 1, kemudian di area sini 2. Lihat, dia naik, kemudian dia langsung turun. Dia naik, kemudian langsung turun. Ini kalian juga langsung bisa tarik garis untuk support dan resisten. Biasanya kalian bisa menggunakan namanya horizontal line. Horizontal line di sini kalau kalian tarik, klik aja, hanya garis lurus. Kemudian kalian bisa tulis resisten. Oke. Ini adalah area resisten. Bisa seperti itu atau bisa menggunakan rectangle. Jadi kalian rectangle, nah kayak gini, bisa sama saja, nggak ada bedanya. Intinya di sini garis ini adalah area penting di mana market itu susah sekali menembus, atau area atap bola tadi. Ketika bola kita lempar, dia itu nggak bisa lebih tinggi dari atapnya tadi. Dia tetap mental, balik lagi dia mental, balik lagi dia mental, terus menerus. Jadi area sini adalah area penting banget untuk kita tahu. Karena kenapa? Kemungkinan ketika menyentuh dia akan berbalik arah. Oke, dari sini apa yang harus kita lakuin? Kita harus identifikasi seberapa kuat resisten tersebut. Pertama ada penyentuhan 1, 2. Setelah kita tarik di sini, lihat berapa kali resisten ini tersentuh dan mental. Kita contohkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali setelah kita taruh garis support dan resistennya. Lihat, dari sini kita bisa tentukan oke, opportunity untuk sell posisi ketika ada rejection. Kapankah kita selesai untuk ekspektasi market itu sudah nggak bakalan turun lagi? Jadi kan ini kan dia naik, turun, resisten turun, resisten turun. Ingat, resisten itu memang kita bisa taruh sebagai garis, tetapi sebenarnya adalah area di area tersebut. Makanya saya bilang ini juga termasuk rejection. Dari sini kita masuk sampai kapan dia mental? Sampai ada satu candle yang bagus menembus semua candle-candle sebelumnya. Jadi saya contohkan ada sebuah kayak gini, area resisten. Kapan area resisten tersebut kita bisa bilang saya sudah cukup untuk sell, saya mau buy sekarang? Ketika ada satu candle dia nge-break semuanya dan tutup di atas. Berarti kalau kalian bisa lihat di sini candle ini itu lebih tinggi dari candle-candle sebelumnya. Berarti candle ini adalah candle yang sangat kuat, dan kuat indikasinya bahwa bearish selesai berubah menjadi bullish market. Jadi kita bisa buy posisi di situ ya. Jadi saya contohkan untuk Euro USD di sini kita bisa ekspektasi dia naik. Berarti nanti ekspektasinya gimana nih setelah naik? Ya, berarti dia akan lanjut untuk kenaikannya. Sebelum naik ngapain? Biasalah, sebelum naik dia harus ada koreksi terlebih dahulu sebelum dia melanjutkan ke kenaikannya kembali. Resisten simple banget. Pastiin kalian mempunyai 2 area penting, kemudian kalian tarik tuh, bakalan kelihatan itu adalah area pentingnya. Oke, misalkan saya masih dari awal banget, contoh AUD USD. Jadi market masih kayak gini, masih kosongan. Saya harus ngapain pertama kali untuk menentukan support dan resisten? Kalian harus identifikasi terlebih dahulu. Ingat tadi area pentingnya terlebih dahulu. Ada area penting di sini, area penting di sini, di sini, di sini, di sini. Kenapa? Ingat konsep dari bola tadi. Dia naik, kemudian dia mental. Dia naik, dia mental. Berarti area di sini adalah area penting. Nah, kayak gitu. Berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa area sini penting.
Kemudian ngapain? Kita taruh tuh support dan resistannya. Oke, kita taruh support resistannya. Ada 2 di sini, kita tarik. Kemudian ada apa lagi? Ada di sini, ada 1 dan 2. Kita bisa tarik juga. Kemudian yang di sini, oke, kita bahas bareng-bareng. Kenapa di sini ada support di sini? Karena ada persentuhan 2 di sini. Kemudian di sini juga ada 2 di sini. Kemudian lanjut, dan ini kelihatannya ke break, jadi seharusnya dia ada pelanjutan untuk penurunan untuk AUD USD. Oke, nah kita bahas yang bawah sudah, yang atas sudah. Sekarang yang paling atas. Ini kenapa kok kita taruh resisten di situ? Karena ada 1, 2, ada 2. Kita tarik. Kemudian ada rejection bagus di sini. Ada head and shoulder di sini. Jadi kemungkinan untuk turun masih gede. Ini yang saya bilang ketika ada support atau resistennya itu ke break. Breaknya harus ada candle yang bagus seperti ini atau candle panjang seperti ini. Ini adalah break yang bagus karena biasanya ketika dia break di sini retest melanjutkan ke area support yang selanjutnya. Jadi ketika kalian sudah menentukan support dan resistennya toh, dia bakalan seperti ini, up, get up. Dia akan mengikuti harga penting sebelumnya. Jadi setelah ini ketika dia break, dia bakalan kemana? Coba kalian bakalan pikir. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ya, dia akan melanjutkan ke area supportnya yang di sini. Kalau dia break ke sini, ya dia akan melanjutkan yang ke sini. Kemudian kalau di sini ada rejection, ya kemungkinan lanjut ke area situ. Jadi support resisten di sini sangat penting untuk dipelajari. Semoga itu bermanfaat. I will see you next video. Bye bye.